Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rigi Saputra dari kelas 12 IPA 6. Sekarang saya akan menjelaskan materi benzena. Ya, benzena. Di sini terdapat rumus dan strukturnya. Pertama ya. Rumus kimianya ialah C6H6. Dan strukturnya ini. Seperti bentuk segi 6. Memiliki rangkap 2 dan rangkap tunggal yang berselang-seling. Nah, karena tempat rangkap 2 dan rangkap tunggal ini selalu berpindah, maka ditulislah struktur benzenanya ini seperti ini. Seperti bangun datar segi 6 dan di dalamnya terdapat lingkaran. Nah, peristiwa ini disebut resonansi. Harus saya besarkan dulu. Nah, lalu terdapat 9 turunan benzena. Yang pertama ada benzena dengan COH atau bisa disebut C asam benzoat. Yang kedua ada benzena dengan SO3H atau benzena sulfoat. Yang ketiga ada benzena yang mengikat CHO atau disebut benzaldehid. Yang keempat ada benzena yang mengikat OH atau disebut fenol. Nah, fenol ini disebut jika OH yang diikat pada rantai benzena ini ialah sebagai induk. Jika OH yang diikat adalah sebagai cabang, disebut hidroksi. Lalu terdapat benzena NH2 atau disebut anilin jika yang sebagai induk dan amino sebagai cabang. Habis itu yang keenam ada benzena dengan C rangkap 2C atau disebut stirena jika sebagai induk dan vinil jika sebagai cabang. Dan yang ketujuh ada benzena dengan CH3 atau toluena. Toluena ini jika sebagai induk dan metil disebut jika sebagai cabang. Dan yang kedelapan ada benzena dengan NO2 atau nitrobenzena. Dan yang terakhir ada benzena dengan X. X ini bisa berupa unsur halogen seperti F, Cl, Br, atau I. Nah, disebutnya halobenzena. Lalu kita terdapat di sini ada pengarah benzena. Apa ini pengarah benzena? Arah benzena ini ada 3, ada orto, meta, dan para. 1,2, 1,3, 1,4. Nah, ini saya akan jelaskan di bawah nanti ya. Nah, lalu kita masuk ada benzil, fenil, perbedaan benzil, fenil, dan vinil. Apa perbedaannya? Yang pertama ada benzil. Nah, benzil ini adalah toluena yang kehilangan satu atom hidrogennya. Misalkan di sini kita terdapat toluena CH3 ya. Nah, jika CH3-nya salah satu unsur H-nya hilang menjadi CH2 dan unsur H-nya itu digantikan oleh Cl misalkan. Nah, ini namanya benzil klorida. Lalu ada fenil. Fenil ini adalah benzena sebagai cabang. Nah, misalkan pada rantai alkena ini rantai CH3, C, CH, dan CH3. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa benzena yang menjadi cabang alkena ini atau fenil ya, ini tercantum pada posisi 2 pada rantai, jadi 2 fenil. Dan karena rangkap 2 pada rantai ialah di posisi 2, jadi 2. Dan butena karena rantainya ada 4, terdapat 4 senyawa ya. Jadi 2 fenil, 2 butena. Nah, itu yang dimaksud fenil. Lalu vinil. Vinil yang terakhir adalah etena yang sebagai cabang. Contohnya pada rantai CH2, rangkap 2 CH, Cl. Nah, pada rantai ini yang menjadi cabang ialah CH2 CH-nya. Ini disebut vinil klorida rantainya. Lalu berikutnya ada di sini kita bisa lihat benzena yang mengikat CH rangkap 2 CH2. Nah, ini sebenarnya adalah stirena. Jadi stirena ini nama lainnya vinil benzena. Lalu ini dia, kita masuk ke tatanama. Ini yang saya masuk, nah ini dia. Ini yang saya maksud dengan pengarah benzena tadi yang ini. Ini kita bisa lihat ya, yang pertama ada 2 gugus yang sama mengikat pada satu benzena.
Di sini ada tetapi ini beda-beda posisi. Nah, misalkan yang pertama ya, 1,2 dimetilbenzena. Nah, ini nama lainnya ortosilena. Mengapa dipanggil ortosilena? Karena kita lihat tadi ya di atas. Orto itu 1 dan 2. Sedangkan di sini yang pada contoh gugus CH3 ini mengikat pada posisi 1 dan posisi 2 pada rantai benzena. Jadi bisa 1,2 dimetilbenzena ini bisa disebut O-silena. Lalu pada berikutnya ada CH3 yang mengikat pada posisi 1 dan posisi 3. 1,3 dimetilbenzena. Nah, ini kita bisa panggil metasilena atau disingkat M-silena. Dan yang terakhir ada CH3 yang mengikat posisi 1 dan posisi 4 pada benzena, yaitu 1,4 dimetilbenzena. Bisa dipanggil juga parasilena atau disingkat P-silena. Lalu bagaimana dengan 3 gugus yang sama yang mengikat pada 1 benzena? Pada misal contohnya di sini ada 1, 2, 3 trimetilbenzena. Ini disebutnya juga bisa jadi hemimetilena. Lalu yang kedua ada 1, 2, 4 trimetilbenzena. Disebut juga pseudokumena. Lalu yang ketiga ada 1, 3, 5 trimetilbenzena. Disebut juga mesitilena. Nah, kalau suatu benzena yang mengikat 3 gugus yang berbeda bagaimana? Seperti ini contohnya. 3 kloro 2 nitrotoluena. Nah, tata namanya begini. Pertama kita lihat dulu yang dari ketiga gugus ini yang mana harus kita prioritaskan. Nah, kalau menurut turunan tadi, yang kita harus prioritaskan ialah toluena. Karena toluena ini si CH3 ini disebutkan lebih dulu daripada NO2 atau Cl. Nah, bagaimana dengan cabangnya? Nah, cabangnya ada Cl dan NO2. Nah, kita urutkan menurut alfabet ya. Jadi kalau Cl itu kloro dan NO2 itu nitro. Kan awalan K kloro itu K dan nitro itu N. Jadi K itu disebut pertama pada alfabet dan N itu disebut kedua. Jadi begini tata namanya. 3 kloro yang pertama, habis itu 2 nitro yang kedua, dan toluena. Ini rantai induknya. Lalu berikutnya ada 1 gugus CH3 dan 3 gugus NO2. Bagaimana ini? Pertama, seperti yang pertama tadi ya. CH3 itu menjadi rantai induknya. Habis itu NO2 ini jadi cabangnya. Jadi 2,4,6 trinitrotoluena. Atau bisa disebut juga TNT. Yang terakhir ada gugus NO2, brom, dan C2H5 atau etil ya. Di sini disebutnya 3 bromo, 1 etil, 4 nitrobenzena. Nah, lalu di sini ada benzena, 2 benzena yang digabungkan menjadi 1, ini namanya naftalena. Habis itu ada benzena yang bergabung menjadi 3, ini namanya antrasena. Lalu di sini juga ada benzena yang bergabung menjadi 3, tetapi ini benzena yang terakhir itu ke atas bukan ke bawah seperti yang antrasena ini. Ini namanya phenanthren. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita lanjut ke reaksi-reaksi benzena. Nah, di sini benzena ini mempunyai sifat. Sifatnya ialah lebih mudah untuk substitusi daripada diadisi. Maksudnya apa itu? Ini akan dijelaskan pada 6 reaksi berikut ya. Yang pertama, ada reaksi halogenasi. Reaksi halogenasi itu adalah benzena yang direaksikan dengan halogen atau seperti unsur F, Cl, brom atau iodin dengan katalis besi 2 halida. Ini reaksinya benzena direaksikan dengan Cl2 dengan katalis FeCl2. Nah, apa sih yang terjadi pada reaksi halogenasi ini? Klorinasi ini. Nah, jadi Cl ini ya. Cl ini, salah satu unsur dari Cl ini
dia berpindah tempat dengan H. Dan H ini mengikat salah satu unsur Cl ini. Jadi produk yang didapat dari reaksi tadi adalah klorobenzena dan dengan HCl. Lalu reaksi yang kedua kita bisa lihat di sini ada reaksi nitrasi. Definisi dari reaksi nitrasi ini ialah benzena yang bereaksi dengan HNO3 yang pekat dengan katalisator asam sulfat yang pekat. Nah, ini dia reaksinya. Benzena dengan HNO3 yang direaksikan dengan HNO3 dengan katalisator H2SO4. Nah, yang terjadi pada reaksi ini ialah kita misalkan dulu HNO3 ini kita pisah menjadi OH dan NO2. Nah, lalu yang terjadi ialah NO2 ini bersubstitusi dengan H dan H ini mengikat dengan OH ini. Jadi produk yang didapat adalah nitrobenzena dan H2O. Lalu yang ketiga ada reaksi sulfonasi. Reaksi sulfonasi ialah benzena yang direaksikan dengan H2SO4 dan hasilnya ini. Yang terjadi adalah H2SO4 ini kita misalkan seperti reaksi nitrasi tadi ya. Kita pisah menjadi OH dan SO3H. Nah, SO3H ini dia berpindah tempat dengan H dan H ini mengikat senyawa OH tadi. Nah, ini dia produknya menjadi benzena sulfonat dengan H2O. Lalu yang keempat ada reaksi alkilasi atau disebut juga alkilasi Friedel-Crafts. Nah, pada reaksi ini benzena bereaksi dengan alkil halida yang membentuk alkil benzena dengan katalis AlCl3. Nih, apa sih yang terjadi dengan reaksi ini? Pada reaksi ini, di sini kita bisa lihat benzena yang bereaksi dengan CH3Cl. Nah, CH3 ini bersubstitusi dengan H. Lalu H ini mengikat dengan Cl. Lalu kita bisa lihat di sini produknya, yaitu toluena dan HCl. Yang kelima, terdapat reaksi asilasi. Reaksi asilasi ini adalah benzena yang bereaksi dengan gugus asil. Contohnya adalah asil klorida yang rumusnya RCOCl. Ini dia reaksinya. Benzena direaksikan dengan rantai CH3 COCl dengan katalis AlCl3. Yang terjadi pada reaksi ini ialah CO bersubstitusi dengan H. Lalu H mengikat dengan HCl. Nah, ini produknya. Acetophenon dengan HCl. Lalu yang terakhir kita dapat reaksi hidrogenasi. Nah, ini berarti reaksi hidrogenasi ini adalah reaksi adisi. Sedangkan yang 5 reaksi tadi ialah reaksi substitusi. Jadi 6 reaksi ini terdiri dari 5 reaksi substitusi dan 1 reaksi adisi. Kita lihat ya reaksinya seperti apa sih. Nah, jadi reaksi hidrogenasi ini ialah penambahan unsur H pada sebuah benzena. Jadi pada reaksi ini kita lihat ya. Jadi ini benzena ditambah dengan 3H2. Berarti totalnya ada 6 unsur H ya. Nah, ini di hasilnya. Jadi benzena ini yang tadinya benzena ditambah semua unsur H-nya 1. Jadi CH2 kan. Sebelumnya kan CH2, CH aja biasa. Nah, jadi rangkapnya juga hilang kan. Jadi rangkap tunggal semua, yang rangkap ganda tidak ada. Nah, tetapi yang produk ini bukan dinamakan benzena lagi, sedangkan dinamakan sikloheksana. Begitu. Ya, sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi kimia benzena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.